Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Saya berharap pada hari ini seluruh siswa masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap hari ini semuanya masih fresh di pagi ini. Mari kita buka pelajaran dengan berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Mari berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kita membahas di bab 2, yaitu kita mempelajari tentang kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar yang harus dikuasai untuk pengetahuan yaitu menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Untuk keterampilan 4.2 yaitu melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Untuk bab 2 ini, babnya kita mempelajari tentang pencatatan elemen dasar akuntansi pemerintah yang digambarkan dalam peta konsep seperti ini. Yaitu ada konsep persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah yang mempelajari pengertian persamaan dasar akuntansi, kegunaan persamaan dasar akuntansi, elemen persamaan dasar akuntansi, konsep persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah, dan untuk debit dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah mempelajari debit, kredit, aturan debit dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah, terus saldo normal akuntan ya, terus penjurnalan dalam akuntansi pemerintah daerah yang mempelajari fungsi jurnal, sistematika pencatatan, bentuk jurnal umum, melakukan penjurnalan akuntansi pemerintah daerah, terus posting buku besar dalam akuntansi pemerintah daerah, mempelajari pengertian buku besar, bentuk buku besar, prosedur ya, laporan keuangan pemerintah daerah, mempelajari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk pertama kita mempelajari yaitu konsep persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Nah, untuk persamaan akuntansi ini konsepnya yaitu persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan bahwa jumlah harta yang tercatat pada sebelah kiri sama dengan jumlah sumber pembelanjaan atau kekayaan yang terdapat pada sebelah kanan. Persamaan dasar akuntansi menjadi pondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Ya, bisa digambarkan kan? Nah, untuk pengertian persamaan dasar akuntansi sendiri, ya, ini pengertiannya ya, terus paham? Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan perubahan unsur-unsur dasar posisi keuangan perusahaan atau lembaga atau instansi pemerintah sebagai dampak dari adanya transaksi keuangan. Adapun unsur-unsur dalam dasar posisi keuangan tersebut terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk elemen persamaan dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi merupakan konsep dasar pencatatan dalam akuntansi
dengan menggunakan sistem double entry. Artinya, setiap adanya transaksi akan berpengaruh pada akun yang lain dalam jumlah yang sama. Persamaan dasar akuntansi dinyatakan dengan rumus atau persamaan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ya. Ada beberapa elemen atau unsur dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu sebagai berikut. Mari kita pahami. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan yang dapat dinilai dengan uang yang terdiri atas harta berwujud dan tak berwujud. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan kepada pihak ketiga sebagai akibat adanya transaksi sebelumnya. Ekuitas adalah kewajiban lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan kepada pemilik atau hak pemilik atas lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan. Ya, priva adalah pengambilan uang atau pengambilan uang lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi. Ya, priv adalah pengambilan uang atau instansi pemerintah atau perusahaan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi. Pendapatan adalah yang diperoleh lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan dalam kegiatan pemberian jasa kepada pihak luar lembaga, instansi pemerintah atau perusahaan. Beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Ekuitas dapat berubah karena adanya pendapatan dan beban. Sekali lagi, ekuitas dapat berubah karena adanya pendapatan dan beban. Pendapatan akan menambah aset dan ekuitas. Perusahaan atau beban usaha akan mengurangi aset dan ekuitas lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan. Ini ada info dari BB Habinova, yaitu wordpress.com, ya, bb.habinova.wordpress.com, yaitu pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi posisi keuangan lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan. Pengaruh transaksi tersebut dapat menambah atau mengurangi komponen keuangan lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Perubahan komponen posisi keuangan pada persamaan dasar akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Setiap transaksi dapat mempengaruhi aset. Ya, setiap transaksi dapat mempengaruhi aset yang terjadi akibat perubahan aset yang diikuti dengan perubahan aset yang lain dalam jumlah yang sama. Yang kedua, setiap transaksi dapat mempengaruhi aset liabilitas dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, setiap transaksi dapat mempengaruhi aset dan ekuitas dalam jumlah yang sama. Yang keempat, setiap transaksi dapat mempengaruhi aset dengan perubahan liabilitas dan ekuitas dalam jumlah yang sama. Ya. Yang keempat, konsep persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Pada dasarnya, persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah sama dengan persamaan dasar akuntansi secara umum. Komponen persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah
terdiri atas pendapatan, beban, ekuitas, dan hal pokok dalam persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Ya. Untuk konsep persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah, pertama itu pendapatan. Pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai bentuk penambahan modal atau ekuitas dalam suatu periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Yang kedua, yang B, beban. Beban adalah suatu bentuk penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau modal. Beban dapat berupa pengeluaran konsumsi aset, munculnya liabilitas sebagai akibat dari adanya suatu transaksi. Terus yang ke C, ekuitas. Dalam persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah bersumber dari transaksi aktual dan transaksi kas yang terakumulasi dalam saldo anggaran lebih atau SAL, ya, disebut SAL, ya. Komponen dasar persamaan akuntansi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: aset tambah beban kurung belanja tambah pengeluaran pembiayaan, ya. Aset tambah beban atau belanja plus pengeluaran pembiayaan sama dengan utang tambah ekuitas tambah pendapatan kurangi LO atau pendapatan tambah penerimaan pembiayaan. Berdasarkan konsep tersebut, pendapatan laporan realisasi anggaran atau disebut LRA akan menambah SAL dan belanja akan mengurangi SAL. Demikian juga penerimaan pembiayaan akan menambah SAL. Dan pengeluaran pembiayaan akan mengurangi SAL karena SAL merupakan bagian dari ekuitas. Maka persamaan akuntansi yang digunakan untuk persamaan akuntansi akrual sudah termasuk persamaan akuntansi dengan basis kas. Jadi untuk transaksi akrual maupun transaksi LRA menggunakan satu persamaan yang sama. Hak pokok dalam persamaan akuntansi pemerintah daerah. Ada pertanyaan, Pak, akrual itu apa, Pak? Basis akrual atau asas akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan, ya. Basis akrual atau asas akrual itu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan, ya. Itu akrual transaksi. Yaitu kita teruskan, ya, hal pokok dalam persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Pada sistem akuntansi keuangan daerah, pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai bentuk penambah modal atau ekuitas dalam suatu periode anggaran. Ya, sekali lagi, pada sistem akuntansi keuangan daerah, pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai bentuk penambah modal atau ekuitas dalam suatu periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Adapun beban merupakan bentuk penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau modal dan dapat berupa pengeluaran konsumsi aset atau munculnya suatu liabilitas sebagai akibat dari adanya suatu transaksi. Elemen ekuitas terdiri atas kejadian atau transaksi yang bersumber dari transaksi akrual dan transaksi kas yang terakumulasi dalam SAL. Pendapatan LRA akan menambah SAL dan belanja akan mengurangi SAL. Demikian juga penerimaan pembiayaan akan menambah SAL dan pengeluaran pembiayaan akan mengurangi SAL karena SAL merupakan bagian dari ekuitas. Maka persamaan akuntansi yang digunakan untuk persamaan akuntansi akrual sudah termasuk persamaan akuntansi dengan basis kas, sehingga untuk transaksi akrual maupun transaksi LRA menggunakan satu persamaan yang sama. Ya, untuk hari ini cukup itu, dan tugas hari ini nanti mencatat materi hari ini dan merangkum mana-mana yang penting. Saya harap dari catatan hari ini ya, atau rangkuman hari ini bisa menambah wawasan dan bisa untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.